Sebelum kita mulai kajian, mari kita belajar wafatnya seorang ustadz sekitar 2 pekan yang lalu yang sempat viral. Beliau meninggal dunia di atas mimbar pada hari yang terbaik, pada jengkal tanah yang terbaik, dan pada posisi yang terbaik. Karena tidak ada jengkal tanah yang terbaik kecuali masjid, tidak ada hari yang terbaik kecuali hari Jumat, dan tidak ada posisi terbaik kalau kita di masjid kecuali mimbar. Mimbar ini posisi terbaik, di masjid itu mimbar. Ketika kita mendapati ada seorang ustadz yang meninggal dunia pada hari Jumat ketika sedang berkhutbah, berarti kita harus tahu tidak ada yang mewafatkan beliau kecuali adalah Allah. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah memberikan pemanis kepada hamba yang Allah cintai. Innallaha idza ahabba abdan asalahu qalu wa ma asalahu ya Rasulullah qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yati ajlihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man khawlahu. Kalau Allah itu sudah senang sama orang, Allah berikan pemanis. Artinya pemanis itu adalah Allah atur supaya dia sebelum meninggal dunia disibukkan di dalam ketaatan. Ketika sedang sibuk di dalam ketaatan, pada saat itulah ajalnya itu dicabut oleh Allah. Dan kita mendapati bahwasanya Allah punya kesempatan untuk mewafatkan beliau sebelum khutbah Jumat itu beliau tunaikan. Allah punya kesempatan untuk mewafatkan beliau setelah khutbah Jumat itu ditunaikan ketika makan siang bersama pengurus masjid. Biasanya kan begitu kalau khutbah Jumat. Tapi Allah wafatkan beliau di atas mimbar. Karena begitulah caranya Allah mengatur hamba yang Allah kehendaki, ketika Allah atur supaya matinya dalam kondisi beramal solih, supaya setiap orang terkenang bagaimana cara dia menutup harinya dan menutup hidupnya. Maka ketika kita mendapati ada orang diwafatkan dalam kondisi semacam itu, berarti Masya Allah, kita harus ingat pula dengan hadis Nabi, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Jangan kamu gandrung sama orang, jangan kamu benci sama orang sampai kamu melihat bagaimana ketika dia diwafatkan. Ustadz ini mungkin sebagian dari kita belum pernah mendengar khutbahnya, mungkin sebagian dari kita belum pernah mengikuti majelis taklimnya, mungkin sebagian dari kita belum pernah mengikuti beliau, dan beliau tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz Ahlus Sunnah, dan beliau pun mungkin tidak dianggap sebagai ustadz sunnah bagi sebagian orang. Tapi lihat ketika beliau diwafatkan oleh Allah di atas mimbar, memberi pelajaran kepada kita. Bisa jadi ada orang yang terkadang tidak satu frekuensi dengan kita, tapi ternyata dia punya amalan yang menjadikan Allah meridhoinya sampai Allah mewafatkannya secara detail di tempat ketaatan, dan kita tidak pernah tahu. Itulah